Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami cintai, Tuan Guru kita Ustaz Kyai Haji Dr. Kyai Haji Al-Sakam SHMA, yang kami hormati para Ustaz, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Alamah, yang kami hormati khususnya tuan rumah yaitu Bapak Heri beserta keluarganya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nasihat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama kembali bertaklim dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Ya Allah. Kami atas nama daripada pengurus Masjid Taklim Ar-Rahmah pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadah-ibadah puasa kita, ibadah amaliyah kita, ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya taklim mulai. Pertama mari kita bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk keluarga besar daripada Pak Heri, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan rezekinya serta diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian Fatihah kedua untuk kita semua sebagai jemaah, mudah-mudahan jemaah juga sehat walafiat sehingga dapat mengikuti taklim pada malam hari ini. Untuk acara berikutnya yaitu mari kita bacakan satu Fatihah Alhamdulillah Walikulillatin Suratul Nabi Musa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara berikutnya, sebelum kita masuk ke taklim, kami mohon para Ustaz Sulaiman untuk membacakan salawat usul. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعالى
تعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Abdul Aziz ibn Zainuddin Al-Malibari Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashadu bil rahmati wal maghfirah ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات واحتسبه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bapak-bapak, ibu, kalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa membuka kembali, memulai kembali Majelis Taklim Ar-Rahman setelah menjelang Ramadan dan Syawal. Kita meliburkan diri dengan kesibukan yang sudah rutinitas setiap tahunnya, dan mudah-mudahan kita mulai mengaji lagi dan selamanya mengaji sampai ya umur dijemput oleh malaikat Israel. Amin. Malam ini perdana, bukan cuma di Ar-Rahman, tetapi saya juga perdana ini keluar rumah untuk taklim malam ini pertama. Karena memang setelah haul di pesantren tanggal 28 ya, tanggal 28 kemarin hari Minggu, tanggal 29 dan tanggal 30 saya pelantikan dan mukerda ya Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi Jakarta, sehingga hari ini pertama. Cuma sejak kemarin ini saya sariawan. Jadi kalau melihat makanan itu pengen saya, tapi perih gitu. Padahal setiap hari minum jeruk ya. Jadi katanya orang sariawan itu kurang vitamin C. Ya, perasaan saya vitamin C saya cukup. Tapi memang disuruh banyak istirahat barangkali ya. Nah, kita akan memulai membaca kitab ini ya sepanjang
masih bisa ditolerir saya membaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sholat. Syurutuha satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin wa hurratun ghairu wajhin wa kafin minal a'la wal jawanibi bima la yuhkallahu in qadaru alaih wa tawajjuhu lil qiblati wa tawajjuhun lil qiblati illa fi salati syiddatil khawfi wa nafri safarin mubahin wa ma'rifatu dukhulil waqti walau dhannan wa ma'rifatu kaifiyati sholati bi ayya'rifa qadiyataha wa yumayyizu fara'idaha min sunaniha illa fi haqqil 'ami idza lam yaqsudin nafla bima huwa fardun. Faslun fi ahkamis sholat. Hadza faslun fi bayani ahkamis sholat. Ini pasal menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Syurutuha, syarat-syarat sholat itu satru rajulin wa amatin, menutup anggota tubuhnya laki-laki wa amatin dan budak perempuan. Jadi ini karena memang hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis masih seperti itu, maka kitab-kitab turunannya masih menyebutkan tentang budak wanita. Apakah itu menjadi sejarah atau bisa jadi nanti akan berulang, akan terjadi lagi sebuah perbudakan lagi? Maka itu bagian dari sesuatu yang tidak dipahami ya oleh manusia. Kenapa ya Al-Quran menegaskan secara tekstual, secara jelas tentang wanita budak, seorang ya wanita budak ya. Nah, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu mabaina surratin wa rukbatin, antara pusar dan lutut. Laki-laki atau perempuan tapi dia budak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihatnya sekarang ini tahun 2024 ini, film-film yang bercerita tentang budaya masyarakat di Afrika ya, Haiti dan di negara-negara lain, bahwa wanita itu memang tidak menggunakan BH. Jadi dia cuma menutup bagian bawah saja, sehingga tarian-tarian yang mereka tampilkan itu seperti itu. Nah, jadi dia wujudnya wanita budak itu, tetapi statusnya itu setengah orang, sehingga dia dihukumkan sama saja dengan laki-laki. Jadi kalau dia sholatnya itu menggunakan sarung anak kecil, menutup lutut sampai dengan pusat, sah bagi wanita yang belum merdeka. Ya, itu yang pertama. Wa hurratun, ya, wa hurratin, dan wanita yang merdeka itu ghairu wajhin wa kafin, selain dari muka dan telapak tangan. Nah, seperti ibu-ibu yang hadir ini, kalau ditanya mana auratnya yang wajib ditutup selain dari muka dan kedua telapak tangan. Minal a'la wal jawanib, yang bisa dilihat dari atas atau dari samping. Nah, mohon maaf nih, ada wanita menggunakan mukena sholat, kemudian sholatnya ditingkat gitu, karena agak ke pinggir. Kalau orang naik tangga, maka bisa melihat ya pahanya, bisa melihat, bisa jadi celana dalamnya kelihatan gitu. Apakah itu termasuk aurat? Bukan.
Jadi aurat itu minal a'la wal jawanib. Ukurannya itu dilihat dari atas dan dari samping. Karena dari bawah itu tidak lazim. Tapi sekarang ini bapak sekalian yang berbahagia, rumah karena tanahnya yang mahal, maka rumah tingkat itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Maka ulama-ulama memperbaharui fatwanya itu bahwa seandainya ada wanita ingin sholat di atas itu, maka dia harus menghindar dari tangga yang ketika orang naik maka dia akan terlihat. Nah, ini perubahan yang terjadi dari lantaran ya kondisi objektif umat Islam itu perkembangannya semacam itu. Aslinya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kan rumah tingkat itu sudah biasa ya, di daerah pun sudah kita lihat rumah yang bertingkat. Bima layuhkan launu, dengan yang tidak ya menampakkan warna. In qadaru alaihi, ketika mereka itu mampu untuk melakukannya itu tadi. Wa tawajjuhun lil kiblati. Yang kedua, syarat salat itu menghadap kiblat. Illa fi sholati syiddatil khaufi, kecuali pada salat sangat menakutkan. Kalau lagi perang, salat wajib sama dengan salat sunnah, yang penting takbiratul ihram saja. Seperti kita ini kan salat madhab ke barat orang Indonesia, hadapkan kiblat, Allahu Akbar, naik kuda, kemana saja arahnya. Salat sunnah sampai kapanpun boleh. Mau berangkat kerja, ya naik motor, naik mobil, takbiratul ihram aja, Allahu Akbar, masuk, hidupin mesin, jalan, boleh salat sunnah. Nah, salat wajib tidak boleh. Dia kalau mau di perjalanan, salat wajib itu takbiratul ihram, ruku, sujud, dan tasyahud itu wajib menghadap kiblat. Selebihnya boleh tidak menghadap kiblat. Baca Al-Fatihah, baca surah, boleh tidak menghadap kiblat. Itu hukum salat tidak menghadap kiblat seperti itu. Tapi kalau salatnya fi syiddatil khauf, salatnya madhab kemana saja boleh. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kau hadapkan kamu, di situ ada wajah Allah. Artinya diperbolehkan. Nah, sekarang kita bersyukur ya, kita tidak kondisi berperang seperti orang yang ada di Palestina. Nah, mereka itu kalau lagi dibombardir, sholatnya madhab kemana saja boleh. Namanya syiddatul khauf ya. Wa naqli safarin mubahin, dan boleh juga orang yang sunnah safar, yang safarnya itu mubah, tidak diharamkan. Ada orang safar ngapain? Cari uang, silaturahim, ziarah, pengen ketemu teman, itu semua namanya safar mubah. Kalau dia di perjalanan mau sholat, nggak perlu menghadap kiblat, cuma takbiratul ihram saja, boleh ya. Dan kalau lagi sholat, kalau ditegur jangan jawab ya. Kalau jawab ya batal gitu ya. Jadi dia kalau naik motor mau ke kantor, dia sholat gitu. Kalau ditegur ya cukup dia senyum saja ya. Nah, orang yang nggak dijawab cuma disenyumi harus paham orang itu kemungkinan sholat. Wama ketiga, wama arifatu dukhuli waqtin walau zannan, mengetahui masuknya waktu meskipun dengan zan. Bapak, kita ini kan pakai digital ya. Jam ini sudah digital, yang akurasinya itu 99,99%.
Dulu sebelum ada jam yang digital itu semuanya zon, termasuk jam tangan yang diputar tuh. Jam tangan yang diputar, jam tangan yang menggunakan baterai itu zon. Kenapa? Bisa jadi pada saat kita melihat jam itu sebenarnya baterainya lagi low, kendor gitu, sehingga tidak tepat atau terlalu cepat. Nah, oleh karena itu bagi orang yang mengerti tentang waktu sholat dengan melihat matahari, kalau dia ragu dia wajib dari matahari. Tapi ini cuma sekadar wawasan saja. Kalau bagi kita sekarang sudah tidak lagi sejauh itu. Asal kita punya jadwal di HP sebenarnya sudah ada. Bahkan beberapa akun mobile banking ini juga setiap kali kita buka di situ ada waktu sholat. Nah itu sudah boleh kita menentukan waktu sholat dengan membuka HP, diperbolehkan. Ya. Wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, yang keempat mengetahui tata cara sholat. Bi ayya'rifa fardiyataha, dengan ia mengetahui hal-hal yang sifatnya wajib, wa yumayyizu faraiduha min sunaniha, dan dapat membedakan antara yang wajib-wajib sholat dan yang sunnah. Ini bagi kita nih yang berpendidikan, yang bisa membaca, bisa menulis, wajib belajar mana yang disebut wajib, mana yang sunnah. Ya, jadi harus tahu persis. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dites gitu ya, bisa nggak mana yang wajib, mana yang sunnah gitu, sebut dari mulai takbiratul ihram sampai akhir, kira-kira lulus nggak? Halo? Nah, wajib tuh ya, wajib dipelajari. Illa fi haqqil amin, kecuali orang amin, orang yang awam ya, ami orang pada umumnya. Illam yaksudin nafla bima huwa fardun, selama dia tidak bermaksud mengerjakan salat sunnah atau hal-hal yang sunnah itu ya bima huwa fardun, ya bahwa hal itu adalah kewajiban. Nah, jadi bapak sekalian, kalau ada orang yang tidak berpendidikan, ditanya dia, ente bisa sholat nggak? Bisa tidak membedakan antara yang wajib sama yang sunnah? Tidak bisa. Pokoknya semua dari awal sampai akhir menurut saya wajib. Itu buat orang awam sudah cukup. Artinya dia menyebut yang sunnahnya juga wajib. Nah, yang tidak boleh kebalikannya, menyebut yang wajib menjadi sunnah, karena ibadahnya jadi tidak sah. Seperti umpamanya ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ya hukumnya wajib. Ya, takbirul waktu Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram ketika dia mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya wajib. Ditanya, mengangkat tangannya wajib nggak? Enggak. Mengangkat tangannya sunnah. Nah, itu orang itu mengerti benar. Tapi kalau orang awam, takbiratul ihram buat saya mengucapkan Allahu Akbar wajib, angkat tangan wajib, buat orang awam jadi aman dia. Tapi dia tidak boleh kembali angkat tangan, hukumnya wajib. Ya, mengucapkan Allahu Akbar sunnah, enggak sah salat. Ya, jadi kalau bagi orang yang awam, anggap aja semuanya hukumnya wajib, aman dah. Wa taharatun an hadasin, yang kelima suci dari hadas. Nah, yang dimaksud hadas ini adalah hadas besar maupun hadas kecil. Wa taharatu badanin, suci badan. Wa malbusin, pakaian. Wa makanin, tempat. An najisin, dari najis. La anda min nahwi baragis,
tidak termasuk darah baragis, itu tumbilah, bangsat nyamuk itu dia binatang yang tidak ada darahnya, sehingga bangkainya, binatang yang tidak ada darahnya, bangkainya itu dihukumnya makfuun anhu, dimaaf. Itu mengapa kalau lalat masuk ke minuman, celupkan saja, walaupun dia bangkai sudah mati, dibuang, maka minumannya tidak najis. Nah, kenapa bangsat dan nyamuk itu makan darah manusia? Karena dia mau reproduksi. Kalau pengen punya keturunan, maka dia harus ada potensinya, harus ada syarat yang dipenuhinya. Oleh karena itu yang menggigit nyamuk yang menggigit itu adalah nyamuk perempuan, bukan laki-laki. Nah, jadi kalau orang baca Quran itu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Ini ayat Quran. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu, ayyadriba masalam ma ba'udah, menciptakan seumpama nyamuk perempuan. Kenapa Allah menyebutnya nyamuk perempuan? Kan kalau disebut ba'ud sudah cukup nyamuk gitu. Tapi Al-Quran menyebutnya nyamuk perempuan. Karena ternyata kita memang ayatul lizawil ukul. Ayat ini menjadi tanda ya untuk bagi orang-orang yang cerdas. Ternyata diteliti yang menggigit itu adalah nyamuk perempuan. Nah, karena dia harus punya keturunan, harus bereproduksi. Nah, begitu juga dengan bangsa. Jadi kalau kita sholat umpamanya, kalau sekarang kan jarang ya bangsa. Dulu itu tahun-tahun 70-an itu hampir di kursi, di tempat tidur, di kasur itu biasa ada bangsa. Umpama ya, sholat dia, kemudian gatal, dipencet sama dia. Setelah dia pencet itu berdarah, ada darah. Dia nengok lagi sholat, wah ini mah darahnya darah tumbilah, darah bangsat, darah nyamuk, kepok gitu. Pada dia ada darahnya, dan dia namanya najis makfuun. Najis nggak najis, tapi dia termasuk yang dimaaf. Kenapa? Karena dia bukannya luka, tetapi memang binatang itu mengisap. Buat kita dimaaf. Tapi kalau Pak Heri kena darah yang di tempat saya, dia bukan najis. Kalau nggak dibersihkan, najis. Saya ulang ini, saya sholat di samping Pak Heri. Pundak saya gatal, saya tepok gitu. Pas saya lihat ada nyamuk berdarah. Saya namanya makfuun, orang yang dimaaf dengan darah. Tapi kalau Pak Heri mendekat gitu, rada-rada ngantuk, kemudian geser gitu, kena darah saya. Kalau nggak dilepas bajunya, mutan najis. Ya. Jadi begitu Pak, hukum najis buat orang yang sedang melakukan dengan buat orang lain tidak sama. Ya. Bisul lagi sholat kecak gitu. Bagi orang yang sholat teruskan saja, karena dia memang tidak menyengaja memecahkan bisul. Tapi bagi orang yang terkena ya darah atau nanah bisul orang lain, bukan najis. Itu beda. Ya, jadi harus suci badan, pakaian, tempat dari najis, kecuali najis bargus ya. Wadumal ya, dumlin atau dumal itu bisul. Wahajmin, hijamah, berbekam. Orang berbekam itu keluar darah. Sudah dibersihkan, mungkin toresannya agak dalam, keluar terus itu.
Maka bagi orang yang sholat itu maaf darah hijamah. Wa in kasura, meskipun jumlahnya besar, bi ghairi fi'lihi, bukan dia melakukannya, bukan dipencet gitu. Disuruh pecah kan agak banyak Pak. Nah, tapi kalau dia pecahnya sendiri bukan dipecahin, maka dia makfun, dimaafkan. Wala an qalili dami ajnabiyyin, dan tidak termasuk walaupun sedikit darah orang lain. Tadi yang disebutkan ya, kita kena bisul orang lain, enggak ada maaf ya, itu ajnabi. Wa yunahwi kalbin, selain daripada ya anjing, wadami nahwi haidin, ya darah seumpama dari haid, wala an rausin, tidak juga dari raus, kotoran ya yang keluar dari dubur ya. Wa baulin, pipis ya. Wa baulin nahwi khuffas. Khuffas itu kalong, dia pergi deh kalong gitu, seret kali lawar itu. Dia seperti kucing. Kucing itu kalau masuk rumah dia pengen kencing, dia mepet, diangkat kakinya satu, kencingin. Atau dia ingin menguasai wilayah, maka rumah itu dikasih kandang sama dia. Jadi kucing sama itu, satu rumpun dengan hyena, macan, serigala. Kalau dia punya teritorial itu diberi tanda dengan kencing, maka kucing yang lain mencium bau itu dia nggak masuk rumah, karena kencingnya itu dijadikan cairan untuk tanda. Tapi bagi kita najis ya, bagi kita najis, termasuk khuffas, kalong gitu, ceret gitu. Kita pernah nggak basah gitu, nengok ke atas nggak ada pohon, itu kencingnya kalelala, nggak mungkin nggak ada ya. Wa yufa'an zarki tuyurin fil masjid, dan dimaaf dari kotoran binatang yang di masjid. Nah, bapak-bapak yang di Masjidil Haram di Mekah itu kayaknya ratusan ribu ya, mungkin jutaan kali ya. Itu mengapa pemerintah Saudi Arabia melarang orang menjual makanan burung, jagung gitu, gandum, itu ditangkap mereka sama Satpol PP di sana. Tapi orang Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Turki malah beli. Kenapa? Karena sunnah memberi makan kepada binatang yang ada di kota Mekah. Nah, ini bagaimana ini merumuskannya? Kalau menurut saya, Bapak Ibu jangan melakukan. Itu maksudnya nggak boleh jual makanan. Jangan burung itu bertambah banyak. Karena kalau dia bertambah banyak nanti bisa mengotori masjid. Sehingga kan masjid per 2 jam dipel, per 2 jam dipel. Nah, jadi jangan alasan ingin memberi makan, kecuali yang di Arafah, yang di Mina, itu nggak apa-apa. Atau di tempat kita mengambil mikot, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sebaiknya jangan. Saya juga heran itu, jutaan burung, tapi dia motifnya sama. Kalau kita kan burung dara kita punya 10 aja 10 macam. Kalau dia enggak, ratusan ribu jutaan itu ya motifnya sama. Kalau gitu bawa aja sepasang ke Indonesia buat diternak di sini. Enggak boleh. Jadi tidak boleh membawa segala sesuatu yang ada di tanah haram. Batu nih, wah ini bagus nih buat batu cincin gitu. Di mana ngambilnya? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nggak boleh. Dulu ini dijelaskan pada manasik haji itu.
Ada orang di Jakarta, kan orang Jakarta rada-rada ya. Waktu dia pergi haji, maka dia ambil batu, batunya bagus menurut dia. Wah, bawa taman puring digosok bisa jadi cincin gitu. Sakit terus dia, sakit terus itu. Akhirnya pada tahun berikutnya titip sama orang yang berangkat haji. Ya dulu kan nggak ada umrah seperti sekarang. Titip sama orang yang berangkat haji, suruh letakkan di mana tempat mengambilnya. Wallahu alam. Tapi yang jelas memang kita nggak boleh. Ya segala sesuatu yang ada di Masjidil Haram. Sehingga pemerintah nggak berani nangkepin burung. Padahal kan kalau ditangkepin bisa aja kan, nggak berani. Kayaknya itu sudah beranak pinak dari zaman dulu. Cuma memang tidak ditulis di dalam sejarah itu. Sebenarnya burung itu kapan asal muasalnya? Asal muasalnya kan paling cuma 2 kan, sampai jumlahnya besar. Bahkan kita di hotel-hotel itu di kaca jendela kadang-kadang ada yang lagi netes, ada yang lagi ngerem, ada yang baru mau bertelur. Kita cuma lihat aja, tapi kita nggak boleh ganggu. Terutama kalau kita lagi ihram. Nah, jadi dimaaf kotoran burung yang ada di masjid. Wa in kathura, meskipun banyak. Malam yata'ammada muqalatahu, ya, selama dia menyengaja, tidak menyengaja menjumpainya atau mengenainya. Min ghairi ajatin, tanpa ada kebutuhan. Emang ada orang butuh sama, maaf nih, sama kotoran burung? Kalau di ini kan min ghairi hajatin, yang tidak ada hajat. Berarti kalau hajat boleh dong? Boleh. Buat apa? Tai burung dorak itu salah satu cara untuk menyamak kulit. Jadi dulu teknologinya tidak seperti sekarang. Menyamak itu kalau di Jakarta ini biasa pakai garam, pakai daun bidara. Nah, jangan lupa salah satu yang bisa dipakai untuk menyamak itu tai burung. Nah, nanti setelah dia mengering, sudah terlepas, disikat, maka kulitnya suci kembali. Ya. Jadi saya juga nggak tahu juga itu kenapa di kitab-kitab fikih itu, ya, siapa yang pertama meneliti bahwa tai burung dara itu punya manfaat juga. Walam yakun huwa, ya, mumasuhu rutban, selamat dia tidak menyentuhnya dalam keadaan basah. Nah, ini penting nih Bapak sekalian. Kita lagi sholat nih di Masjidil Haram, sholat lagi di Masjid Nabawi, gitu ya. Kotoran binatang nih, kita nengok aja lihat. Atau di sini cicak, Bapak Ibu di rumah lagi sholat, cicak buang kotoran di baju kita. Kita lihat. Kalau memang kotorannya itu kering, maka cukup kita sentil aja. Ya, disentil sudah selesai. Tapi kalau basah nggak bisa. Maka tadi seperti tadi Pak Heri tadi yang saya bilang, kena darah atau kena kotoran, kan kalau orang laki dalaman ini kan pakai kaos ya, ada kaos kan. Maka ketika dia kotor bajunya, kena najis, dia buka aja, buka pelan-pelan, dilepas. Jadi dia sholat menggunakan singlet mamanya, kan boleh nutup aurat, maka ibadahnya sah. Nah, imam tidak perlu membatalkan dirinya ketika jadi imam kemudian cicaknya itu kotorannya basah. Kalau dia pakai baju dalam, lepas saja. Kecuali dia nggak pakai baju dalam, ya, terus sarungnya tidak dinaikkan,
nggak boleh. Tapi kalau dia nggak pakai baju, dinaikkan sarungnya sampai menutup pusar, bajunya dilepas, ya sah juga. Cuma bagi jamaah yang nggak belajar semacam ini pasti rame. Imamnya bugil. Nah ini bapak-bapak, ibu sekalian, jadi hukum najis itu dipilah-pilah. Ibu ya di rumah prep gitu ya, terasa kita itu kan, pas nengok ya basah, ya mau nggak mau itu harus lupa. Tapi kalau kering boleh boleh disentil ya, itu sudah memadai. Saya kira ini bapak-bapak ya sekalian permulaan, dan saya persilakan bila ada pertanyaan. Ada yang bilang kalau saya sariawan, cariin temennya sariawati. Sariawan kan laki. Bapak, ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Takbir, kata takbir itu maknanya mengucapkan Allahu Akbar. Di depan disebut takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan. Jadi kalau kita Allahu Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Makanan, minuman walaupun punya kita, kalau sudah takbir haram. Habis makan rendang, sudah selesai sholat, jatuh tuh di antara gigi ada rendangnya. Ya, kemudian rendangnya enak ditelan, sholatnya batal karena hukumnya makan. Orang berpuasa, kemudian kelenjarnya itu kan produktif, keluar nih cairan di mulutnya, sama dia tidak ditelan. Jadi ini ukurannya nih Bu, Bapak, air kelenjar apabila belum terkena gigi, maka dia hukumnya di dalam. Kalau kita puasa nih, banyak air di kelenjar, telan aja, tidak batal. Tapi kalau dikumpulin sampai terkena giginya, kemudian ditelan, maka hukumnya minum dia, batal. Itu bedanya. Nah, jadi sejak takbiratul ihram, maka yang tadinya halal jadi haram, ngomong haram, semuanya haram, sampai dia khuruj minas shalah, keluar dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu halal kembali. Apakah semua takbir Allahu Akbar hukumnya wajib? Tidak. Yang wajib cuma satu, yang di depan saja. Jadi Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar diri, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita diem aja sah salat kita. Cuma kata melihat pelit banget loh. Ya, jadi yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Nah, takbir setelah takbiratul ihram disebut dengan takbir intikal. Nah, takbir intikal itu semuanya hukumnya sunnah. Waalaikumsalam. Kalau untuk sholat takbir apa yang atau takbir sebelum Fatihah? Oh, itu takbir intikal juga. Intikal apa ya? Intikal juga. Jadi dalam Idul Fitri, Idul Adha, yang wajib itu yang pertama aja, Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah membaca doa istiftah,
Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Itu takbir intikal juga. Ditinggal semua juga sah. Dan ini sering ributnya. Biasanya imam yang suka kelupaan itu di rakaat kedua. Kan rakaat pertama 9 kali 7 kali takbir, di yang kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Gak perlu, karena dia tidak mengerjakan yang sunnah, bukan meninggalkan yang wajib. Jadi biarkan saja. Mau ditinggal semuanya juga sah. Ya, mau semua tidak ada masalah. Ada di TikTok tuh imam pas habis sujud mau bangun dia malah jatuh, nggak bisa karena nggak bisa keinjak. Nah itu akhirnya semua kan cuma makmumnya pada ketawa tuh. Itu batal nggak sholatnya semua? Ya batal kalau dia ketawa. Nah memang gini ya, ini penting. Jadi dua ya, pakai gamis sama pakai jubah itu. Kalau yang mau pakai itu harus ngerti dulu. Jadi dia sering sholat sendiri dulu. Ini gamis nih yang dipakai Pak Budi. Nanti kalau musim dingin, Idul Fitri, Idul Adha atau Jumatan, dia pakai luaran lagi, jubah lagi. Biasanya jubah itu warna gelap, hitam. Nah, nanti waktu dia sujud, itu kan semuanya bahan ke bawah. Nanti waktu dia naik keinjak, ya memang kejengkang. Padahal waktu dia kejengkang itu dia nggak batal. Bubar gitu, diam aja, diri tenang, Allahu Akbar, nggak batal. Kan bukan sengaja, cuma yang jadi repot makmumnya ketawa. Ya. Kayak gitu biasanya. Saya juga nggak tahu juga itu yang diceritakan Pak Heri ini. Artinya kalau itu konten, dia berdosa dengan bikin konten itu. Tapi kalau lihatnya begini, kalau itu CCTV bedanya, kalau CCTV itu nggak bisa direkayasa, aslinya begitu gitu, ya nggak apa-apa. Umpamanya itu di posting itu nggak berdosa, karena itu CCTV itu adalah rekaman yang rutinitas dan terus menerus. Tapi kalau orang memang sengaja bikin konten supaya orang tertawa, kita melihatnya juga nggak boleh. Jadi tidak boleh menjadikan ibadah itu untuk tertawaan, itu nggak boleh. Beda ya dengan agama-agama lainnya. Kita lihat ya di Kristen ya, videonya itu kadang film-film mahal pun yang Hollywood juga melecehkan gitu para biarawan ya, dan lain sebagainya. Silakan saja mereka melakukan, tapi di dalam Islam nggak boleh. Kita melihatnya juga nggak boleh juga gitu, ya. Saya kira itu. Berarti kalau kita pas sholat kemudian kita salam pertama ke kanan itu kemudian buang air, buang angin, itu sah nggak sholatnya? Nah ini mesti dipahami ini. Waktu kita keluar dari sholat, itu yang menjadi keluar sholat itu yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya wajib. Kemudian kita ke kiri sunnah. Kalau kita lagi nahan kentut, maka kita niatnya cuma ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Karena memang kita niatnya cuma ke kanan saja. Tidak apa-apa, karena kita memang nahan angin. Tapi kalau kita nengok jadi batal. Jadi batal salat kita. Walaupun mengerjakan yang sunnah, karena tidak dipisah. Satu yang tidak boleh dilakukan itu, tidak boleh merubah kata menghadap, ya, tawajjuh
Lil kiblat itu maknanya menghadap kiblat, itu badannya bukan mukanya. Jadi kalau ditanya apa ukuran menghadap Allah, dadanya. Sehingga waktu kita mengucapkan salam, dadanya nggak boleh berubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang jangan ya sampai berubah. Makruh. Tapi kalau sampai membelakangi bantah. Ya. Jadi kalau cuma sekedar belok saja. Ya, jadi jangan ya. Jadi ukuran menghadap itu dada, bukan muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.